Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Peternak Kode, channel yang selalu ngasih trik-trik menarik dan source code gratis ke teman-teman. Baiklah, di playlist baru ini kita akan pelajari kode igniter versi 4, yang mana video ini saya fokuskan ke teman-teman yang sebelumnya belajar atau telah memakai kode igniter 3. Jadi nanti kita banyak membandingkan di kode igniter 3 seperti apa, di kode igniter 4 penerapannya seperti apa. Langsung saja teman-teman, jika nonton video ini, saya membuat video ini di tanggal 26 Agustus 2024. Jadi untuk versinya yang terakhir adalah versi 454. Teman-teman perlu ketahui bahwa ketika teman-teman mendownload versi yang terbaru ini, teman-teman nanti wajib menggunakan PHP versi 82. Kalau teman-teman paksakan di versi 7, nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi versi PHP harus berjalan di atas 8.1. Oke. Saya sampaikan hal ini karena saya tahu bagi teman-teman yang masih rutin menggunakan versi 3, pastinya kemungkinan besar masih menggunakan versi PHP versi 7 ya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan membandingkan di kedua kode igniter 3 maupun 4 ini akan saya jalankan di versi 7.4, yang mana kode igniter versi 4 yang bisa berjalan di versi 7 itu adalah versi 42 sekian. Jadi saya sudah mendownload untuk source code-nya. Di sini ada kode igniter 3. Kemudian versi 4-nya saya ambil versi 429 yang harusnya bisa berjalan di versi PHP 7. Yang saya pakai di sini versi PHP 74. Oke, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Untuk versi 3.11-nya murni, belum saya rubah apa-apa. Ini hanya saya rename saja. Kemudian untuk versi 429-nya saya dapat versi seperti ini. Yang pasti versinya 42 sekian ya. Jadi ini masih bisa berjalan di versi 7.4. Oke, kita langsung saja akan bandingkan beberapa perbedaan yang teman-teman akan ketahui bersama. Langsung saja saya buka dengan dua tag editor biar lebih enak ya. Untuk versi 4-nya saya open di VS Code. Lalu saya punya satu lagi. Saya buka di Sublime Text. Untuk versi yang lama, yakni versi 3111. Oke, baik teman-teman, di kedua tag editor ini sudah saya tampilkan. Yang sisi kiri
Ini saya buka kode igniter versi 429. Sementara sisi kanan saya buka kode igniter versi 3111. Ya, sekilas teman-teman ketika membandingkan secara struktur folder pastinya sudah berbeda, karena jika pada CI4 kita lihat folder yang tertera di sini ada folder app, public, system, test, writable. Sementara untuk versi CI3 itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada application dan system untuk foldernya yang paling utama itu. Oke, lalu teman-teman untuk MVC-nya untuk CI4 itu terletak di folder app. Jadi ada model, view, controller itu dijadikan satu folder di dalam app. Oke, untuk CI3 sama, masuk ke dalam satu folder application. Secara penamaan folder, jika kita perhatikan menggunakan huruf kapital untuk huruf awalnya di CI4, untuk CI3 kecil. Lanjut, untuk CI4 ini memiliki fitur, jika kita buka ya untuk home, ya, di controllernya sudah menerapkan namespace ya. Jadi untuk kelasnya kode identifier 4 menerapkan namespace yang fungsinya seperti apa nanti akan kita pelajari. Kurang lebih seperti pengelompokan di atasnya kelas-kelas. Jadi nanti kelas-kelas itu bisa dikelompokkan lebih terpisah lagi. Sementara di CI3 seperti biasa belum dilekati namespace. Oke, selanjutnya untuk pengekstenan atau inheritance itu di CI4 biasanya di extendkan ke base controller atau ke controller standar CI. Sementara di CI3 extendnya ke CI controller. Lanjut lagi untuk model. Oke, kita cek. Untuk model masih kosong. Jadi nanti untuk model sama, ada perbedaan terkait extendnya. Jadi untuk extend nanti CI4 mengextend ke model namanya kelas. Untuk CI3 CI underscore model. Setelah itu nanti kelebihannya di modelnya, untuk model di CI4 itu mendukung seperti query builder, validasi, soft delete, timestamp yang nanti dideklarasikan di model. Berbeda dengan CI3 yang selama ini kita pakai, itu merupakan kumpulan-kumpulan fungsi yang biasanya di dalamnya banyak berisi query builder. Oke, kita sekilas dulu saja tentang perbandingan kasarnya ya. Lanjut terkait routingnya, ini di CI3 dulu. Jadi teman-teman pastinya sudah mengenal di config routes. Ini biasanya dideklarasikan dengan bentuk array seperti ini. Ya, untuk semisal untuk peroutingan metode controllernya dituliskan seperti ini semisal. Untuk CI4 sendiri terletak di app config routes. Sebenarnya tidak banyak perubahan tata letak file foldernya, hanya saja beberapa pendeklarasian yang berbeda ya.
Kalau teman-teman perhatikan di kode Inter 4 sudah lebih dinamis dengan lebih fleksibel aja. Nanti bisa dimasukkan ke grouping, filtering, atau bisa dilakukan pendekatan dengan beberapa metode yang lainnya. Nanti akan kita praktekkan bersama. Pastinya lebih banyak fitur yang bisa dimanfaatkan. Lanjut lagi untuk pendeklarasian helper di CI3, teman-teman bisa mendeklarasikan di autoload, bisa disebutkan di sini, misal URL file. Sementara di CI4 sama sebenarnya, di app autoload juga, app config autoload. Ya, hanya saja penulisannya yang dimuat dalam sebuah variabel seperti ini. Ya, teman-teman bisa mendeklarasikan dengan variabel helper, ada kan, helper. Oke, bisa teman-teman nanti coba tambahkan. Oke, bisa di sini. Lanjut lagi teman-teman terkait validasi. Ini juga agak ada perbedaan. Kalau di CI3 itu validasinya diletakkan di controller ya. Teman-teman bisa biasa menerapkan this form validation dan seterusnya. Jika di C4 nanti teman-teman banyak menerapkan di model ya, menggunakan this validate. Ya, di sini saya belum banyak menjelaskan karena belum banyak menuliskan coding secara langsung, karena ini masih gambaran secara umum saja. Seperti session juga sama, berbeda cara pemanggilannya. Seperti di CI4 kita memanggil dengan session berwujud function ya. Kalau di CI3 wujudnya this session set user data misal. Lanjut lagi terkait query-nya ini. Ya, di CI3 sama-sama menggunakan query builder, namun di CI4 lebih fleksibel dan terstruktur. Lanjut lagi terkait migration dan seeding, ini di CI4 lebih powerful ya, bisa menggunakan command line ya, PHP Spark Migrate misal seperti itu. Kemudian terkait environment handlingnya, kalau di CI3 seperti biasa kita terapkan di config. Misal akan mengatur base URL, kita tuliskan di sini. Sementara di CI4 kita menuliskannya di file.env ya. Jadi bawaannya filenya namanya env, kita copy paste saja. Kemudian kita tambahkan dot di awalnya. Nah, ini bisa kita gunakan seperti men-set database, kemudian men-set base URL juga bisa kita lakukan di sini. Selain itu terkait error handlingnya ya, tampilan errornya ada perbedaan juga. Misal saya buka controllernya, oke, misal saya tambah karakter yang harusnya error seperti ini ya. Ini tampilannya tidak menampilkan error. Coba kalau saya rubah di env ini, kita rubah ke development, kita refresh ya, maka akan tertampil persen errornya seperti ini ya. Dari CI4 penjelasannya lebih jelas karena
di backtrace dari sisi requestnya, responnya seperti ini. Jadi lebih jelas runtutan file foldernya. Untuk CI3 seperti biasa ya, errornya akan ditampilkan satu peringatan error itu. Coba kita tambahkan seperti ini juga di CI3-nya. Nah, seperti ini. Unexpected disk, misal seperti itu. Tidak menyebutkan runtutan file foldernya. Selain itu di C4 memiliki command line interface. Jadi nanti teman-teman bisa manfaatkan salah satunya CI4 memiliki server development nih teman-teman. Akan saya coba di VS Code. Silakan teman-teman klik Ctrl backtick. Ya, teman-teman bisa jalankan PHP Spark Surf. PHP Spark Surf. Ya, kita jalankan di localhost 8080. Oke, saya perbaiki errornya yang tadi saya rubah. Kita save, kita jalankan. Yang perlu teman-teman ketahui ketika kita menggunakan PHP Spark Surf tadi, itu artinya menjalankan server dari developmentnya kode initer 4. Jadi tidak lagi menggunakan Apache yang ada di Laragon ini. Coba saya stop, saya refresh lagi ya. Jadi aplikasinya tetap jalan tanpa terganggu karena web service-nya tidak lagi menggunakan Laragon. Pastinya ini sebuah kelebihan ketika teman-teman ingin memanfaatkan atau ingin mendevelop aplikasi secara cepat yang tidak tergantungan dengan Apache instalan. Oke, untuk CI3 belum memiliki fitur ini. Jadi nanti teman-teman bisa manfaatkan banyak terkait dengan command line apa saja yang ada di kode initer 4. Oke, dari saya untuk pembukaan untuk masuk ke gerbang versi kode initer 4 ini akan kita pelajari bersama satu persatu, bab per bab, yang insya Allah tidak ketinggalan untuk kita belajar mulai dari kode initer 4, karena tujuan kita memang memahami mulai dari awal kita memanfaatkan kode initer 3 yang aplikasi kecil tapi powerful, kemudian seperti apa sih penerapan atau perubahannya di kode initer 4, seperti apa fitur-fitur yang berubah atau yang tetap masih pakai di kode initer 4. Kita simak saja video selanjutnya, karena tidak ada tata cara upgrade secara otomatis. Misal cukup mengcopy paste folder sistemnya, atau kita menjalankan suatu generator untuk merubah CI3 ke CI4, itu tidak ada, tapi tetap harus dilakukan dari nol ya. Makanya kita harus mempelajari baris per baris seperti apa perubahan dari CI3 ke CI4. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.